Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari kelas B2 dari kelompok 5 dengan nomor stambuk akhir yaitu 110. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 rekayasa perangkat lunak yang diberikan oleh dosen kita, Ibu Putri. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 hingga bab 2. Nah, untuk bab 1 mengenai latar belakangnya yaitu sebelumnya di sini saya akan menyebutkan atau membacakan sebuah judul dari tugas kami, yaitu aplikasi sistem manajemen konten e-learning berbasis microservice dengan pembangunan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk meningkatkan kualitas konten. Nah, kita masuk ke pendahuluan, di mana latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pendidikan secara signifikan. E-learning menjadi solusi yang semakin populer untuk memberikan akses pendidikan yang fleksibel, efisiensi, dan tetapi juga meningkatkan pengalaman belajar melalui rekomendasi konten yang dipersonalisasi, analisis kemampuan siswa, dan prediksi performa akademik. Namun, pengembangan sistem e-learning yang kompleks menghadapi tantangan seperti skalabilitas, pemeliharaan, dan integritas berbagai fungsi seperti konten, multimedia, dan evaluasi. Arsitektur microservice menjadi pendekatan yang relevan untuk mengatasi tantangan ini, karena kemungkinan sistem dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang independen, modular, dan mudah diskalakan. Dengan microservice, setiap komponen seperti pengelolaan materi, rekomendasi konten, atau analisis siswa dapat dikembangkan dan ditingkatkan secara terpisah tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Makalah ini bertujuan untuk menyusun spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem manajemen konten e-learning berbasis arsitektur microservice yang mengintegrasikan algoritma ML. Spesifikasi ini mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dengan fokus pada konten utama seperti materi pembelajaran, konten multimedia, dan soal latihan. Kemudian dari judul ini kami mengangkat sebuah rumusan masalah dengan rumusan masalah yang pertama itu bagaimana sih merancang sistem manajemen konten e-learning berbasis microservice yang mendukung penyampaian materi pembelajaran, konten multimedia, serta soal dan latihan secara terstruktur dan efisiensi. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana mengintegrasikan algoritma machine learning untuk menghasilkan rekomendasi konten personal, analisis kemampuan siswa, prediksi performa, dan klasifikasi konten dalam sistem e-learning. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan untuk memastikan sistem e-learning berbasis microservice berjalan dengan performa optimal, aman, dan scalable. Kemudian untuk tujuan pencapaian kali ini yaitu kita dapat merancang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem manajemen konten e-learning berbasis microservice yang mendukung konten utama, materi pembelajaran di dalamnya yaitu materi pembelajaran, multimedia, soal, dan latihan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan algoritma machine learning untuk mendukung rekomendasi konten, analisis kemampuan siswa, prediksi performa, dan klasifikasi konten. Dan yang ketiga yaitu menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk memastikan sistem yang scalable, aman, dan user-friendly. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri yaitu berfokus pada pengembangan spesifikasi persyaratan untuk sistem e-learning dengan konten utama berupa materi pembelajaran, konten multimedia, serta soal dan latihan. Cakupan yang kedua yaitu integrasi algoritma ML untuk merekomendasikan konten, analisis kemampuan, prediksi performa, dan klasifikasi konten. Penggunaan arsitektur microservice untuk mendukung modularitas dan skalabilitas. Untuk batasannya sendiri yaitu spesifikasi ini dirancang untuk prototipe sistem, bukan implementasi skala produksi. Nah,
bagi pengguna atau pelajar atau pengajar, yaitu menyediakan pengalaman belajar yang personal melalui rekomendasi konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua itu memberikan umpan balik berbasis ML mengenai kekuatan dan kelemahan siswa. Dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi belajar dengan konten multimedia dan latihan yang terstruktur. Kemudian kita masuk ke bab 2, itu landasan teori. Pertama, rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin yang mencakup proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut Somerville 2015, RPL bertujuan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan biaya yang terkendali dan jadwal yang tepat waktu. Proses RPL melibatkan tahapan siklus hidup perangkat lunak SDLC seperti analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, untuk sistem manajemen konten e-learning, konten utamanya itu meliputi materi pembelajaran, konten multimedia, soal, dan latihan. Kemudian algoritma machine learning meliputi supervised learning, unsur supervised learning, dan recommender system. Nah, selanjutnya untuk arsitektur microservice. Untuk arsitektur microservice, contohnya itu seperti e-commerce, layanan streaming, jasa keuangan, di mana lembaga keuangan ini menggunakan microservice untuk mengelola berbagai aspek operasi bisnis yang kita buat. Kemudian mungkin itulah pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya untuk bab 3 dan selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putra Danda Sagita dengan NIM 13020230126 dari kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 4, yaitu analisis dan studi kasus. Yang pertama, studi kasus implementasi sistem e-learning berbasis microservice dan ML. Untuk menguji efektivitas rancangan sistem manajemen konten e-learning berbasis microservice yang mengintegrasikan algoritma machine learning, dilakukan simulasi studi kasus di lingkungan pendidikan tingkat universitas yang berbasis online. Yang pertama, profil pengguna dan kebutuhan. Studi kasus ini mencakup 3 jenis pengguna utama, yaitu siswa, pengajar, dan administrator, di mana pada siswa yaitu mahasiswa tingkat awal hingga akhir, kemudian mengakses konten pembelajaran seperti video, materi bacaan, dan latihan soal, kemudian memanfaatkan sistem rekomendasi untuk mendapatkan konten tambahan sesuai kebutuhan. Kemudian pada pengajar yaitu dosen mata kuliah informatika, matematika, dan bahasa, kemudian mengunggah dan mengelola materi ajar, kemudian memonitor perkembangan siswa melalui dashboard analitik. Kemudian administrator mengelola akun pengguna dan hak akses, kemudian melihat data agregat kinerja sistem dan siswa. Kemudian monitoring dan observability. Instant deployment dilengkapi dengan comprehensive monitoring menggunakan CloudWatch Matrix, yaitu yang pertama CPU utilization monitoring dengan alerting pada troubleshoot 80%, kemudian memory utilization tracking untuk memory leak detection, kemudian network input output untuk monitoring pada bandwidth optimization, kemudian application level metric seperti response time dan error rate, kemudian custom metric untuk business logic performance. Kemudian skenario penggunaan sistem. Skenario pertama yaitu rekomendasi konten untuk mahasiswa. Kemudian skenario kedua yaitu intervensi dini oleh pengajar. Kemudian skenario ketiga yaitu penyajian data ke administrator. Kemudian evaluasi kinerja sistem.
Untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam skenario ini, digunakan metrik sebagai berikut, yaitu waktu respon rekomendasi dengan rata-rata 150 milisecond. Kemudian akurasi rekomendasi yaitu 82% berdasarkan feedback dari pengguna. Kemudian stabilitas layanan yaitu 99,95% uptime selama masa uji coba 1 bulan. Kemudian penggunaan beban backend itu dengan penurunan 40% beban pada content service setelah implementasi message queue dan caching. Kemudian kesimpulan dari studi kasus, yaitu hasil studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan microservice dan algoritma machine learning yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan personalisasi dalam platform e-learning secara signifikan. Peningkatan ini akan termanifestasi dalam beberapa aspek kritis seperti efisiensi operasional, efisiensi pengembangan, dan efisiensi scalability. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ananda dengan NIM 13020230112 dari kelas B2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan job deck saya di tugas 2 Rekayasa Perangkat Lunak ini, yaitu pada makalah berada pada bab 5, yaitu analisis SWOT dan risiko implementasi. Nah, jadi pada bab ini itu ada yang pertama itu ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi sistem manajemen konten e-learning berbasis arsitektur microservice dan machine learning atau ML. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem. Nah, adapun yang kedua pada bab ini adalah identifikasi resiko implementasi. Jadi untuk mengoptimalkan performa dan efisien biaya optimal dalam sistem manajemen konten e-learning berbasis microservice, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah integrasi arsitektur hybrid serverless. Strategi ini memungkinkan sistem untuk tetap responsif terhadap beban karya yang fluktuatif, sekaligus menekan biaya penggunaan infrastruktur cloud. Yang selanjutnya itu ada strategi optimalisasi sistem. Jadi strategi optimalisasi sistem ini merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi ini. Gunanya itu agar mampu memberikan layanan yang efisien, responsif, dan hemat biaya. Yang selanjutnya pada bab ini itu ada strategi mitigasi resiko. Nah, untuk meminimkan risiko tersebut, beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan adalah automatisasi CI dan CD untuk menghindari kesalahan development. Yang kedua itu pengujian menyeluruh. Yang ketiga, enkripsi data end-to-end dan autentikasi berbasis OAuth 2.0 dan JWT. Yang selanjutnya adalah desain UI UX berbasis user centered design. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan bab. Jadi analisis SWOT dan identifikasi resiko menunjukkan bahwa sistem manajemen konten e-learning berbasis microservice dan ML memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan digital. Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan perencanaan matang, manajemen risiko, dan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari job deck saya di tugas 2 ini. Mungkin sekian. Perkenalkan, saya Talita Sari Putri Jasmine dengan NIM 13020230096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram. Yang pertama itu anti-regression diagram. Di sini tuh ada tabel-tabel yang akan digunakan untuk database kita untuk sistem manajemen konten e-learning. Selanjutnya itu ada data flow diagram level 1. Nah, ini tuh menjelaskan mengenai alur dari diagram
alur dari program kita. Dan selanjutnya itu state transition diagram itu menjelaskan mengenai perpindahan dari programnya mulai dari pertama hingga akhir. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.